Ilmuwan nuklir Israel ancam mengundurkan diri massal, ini alasannya. I think the stakes are different and the participation is different. So the bottom line is that for the people, certainly the people leading and many of the people participating in the protest, Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Para ilmuwan nuklir di Komisi Energi Atom Israel telah mengancam akan mengundurkan diri massal. Musababnya mereka tidak setuju dengan pengesahan rancangan undang-undang pertama dari rencana reformasi yudisial pada hari Senin. Mengutip laporan Channel 13, lusinan ilmuwan yang bertanggung jawab atas pengembangan kemampuan nuklir Israel telah memutuskan tentang kemungkinan pengunduran diri dalam beberapa pekan terakhir. Laporan itu mengatakan belum ada aksi protes kolektif karena para ilmuwan masih berdiskusi dengan kepala komunitas ilmiah militer. Menurut Time of Israel, fasilitas penelitian nuklir di Mona, Israel Selatan yang secara resmi disebut Pusat Penelitian Nuklir Shimon Peres Negev adalah rumah bagi program senjata nuklir Israel. Padahal Tel Aviv tidak pernah mengkonfirmasi memiliki senjata nuklir. Ancaman pengunduran diri dari para ilmuwan nuklir muncul di tengah protes publik besar-besaran terhadap reformasi peradilan oleh pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Mereka yang protes termasuk ribuan tentara cadangan yang telah bersumpah untuk mengakhiri tugas sukarela mereka. Ratusan dokter Israel juga mengancam akan meninggalkan negara itu dan bekerja di luar negeri. RUU Kewajaran lolos pembahasan kedua dan ketiga pada hari Senin oleh mayoritas 64 dari 120 anggota Knesset atau parlemen. Meskipun oposisi lokal meluas dan protes telah terjadi selama 29 minggu. RUU tersebut membatasi kekuasaan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah dan pengangkatan menteri yang dianggap tidak masuk akal. Beberapa pihak menuduh Netanyahu telah mendorong Israel menuju autokrasi. Sementara itu, Serikat Pekerja terbesar Israel, Histadrut, yang mewakili sekitar 800.000 pekerja mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka akan bersidang dalam beberapa hari mendatang untuk merencanakan mogok massal nasional sebagai tanggapan atas pengesahan RUU tersebut. Menteri Perang Rezim Zionis Israel Yoav Gallant memperingatkan situasi kritis rezim ini karena intensifikasi protes internal warga Zionis dan pemogokan umum tentara dan pilot setelah desakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan afiliasinya untuk menyetujui rencana reformasi peradilan yang kontroversial. Menurut situs berbahasa Ibrani Walla, Yoav Gallant mengatakan rencana reformasi peradilan harus ditunda karena situasinya menjadi mengkhawatirkan setelah gelombang pengunduran diri pasukan cadangan. Media Zionis melaporkan bahwa 1.140 pilot dan pasukan cadangan Angkatan Udara Israel menangguhkan aktivitas mereka sebagai protes atas proses reformasi peradilan yang terus berlanjut. Para perwira Zionis mengirimkan permintaan mereka dalam bentuk pesan tertulis dengan nama dan tanda tangan mereka kepada para komandan militer Israel. Sumber media berbahasa Ibrani menggambarkan tindakan ini sebagai gempa bumi dalam struktur Angkatan Udara dan memperingatkan para pemimpin Tel Aviv tentang resiko perang saudara.
Israel Ziv, Jenderal Cadangan Militer Israel dan mantan Komandan Unit Operasi dalam sebuah wawancara dengan Channel 12 memperingatkan terhadap rencana yudisial Netanyahu. Dia mengatakan bahwa dengan berlanjutnya konflik internal Israel dan ancaman lebih dari 1.000 personil Angkatan Udara untuk menolak dinas militer, maka Israel akan menghadapi krisis yang sangat berbahaya. Menurut Surat Kabar Yediot Ahronot, krisis militer dan sosial telah menyebabkan militer Israel berubah. Persatuan di antara militer dan institusi lainnya terpecah dan tercerai-berai. Sementara itu, saat ini banyak penduduk Zionis yang dilengkapi dengan senjata dalam situasi di mana ekstremis ingin menerapkan rencana Netanyahu dan pihak yang menolak juga bersikeras untuk mencegah implementasi rencana ini. Maka dimungkinkan akan pecah pembangkangan sipil yang menyebabkan bentrokan bersenjata di jalanan antara pendukung reformasi yudisial dan yang menolak reformasi. Pembangkangan militer pasukan cadangan Israel dimulai beberapa bulan yang lalu setelah keputusan Netanyahu yang pada akhirnya menyetujui reformasi tersebut di tengah gelombang protes pemukiman yang semakin intensif. Ketika protes terhadap rencana peradilan usulan Netanyahu meningkat di antara jajaran pasukan militer, media berbahasa Ibrani memperingatkan para pemimpin Tel Aviv bahwa meningkatnya jumlah pasukan cadangan yang menolak dinas militer sebagai protes terhadap rencana tersebut. Selain itu, semua warga Zionis harus waspada sebab dalam hal ini Angkatan Udara Israel tidak akan dapat berperang di masa depan dengan musuh. Pembangkangan militer dalam pasukan rezim Zionis dan protes besar-besaran pendudukan Zionis di jalan Palestina pendudukan. Krisis internal terjadi ketika ketegangan di perbatasan dengan Lebanon meningkat. Menurut jajak pendapat, kabinet Netanyahu semakin lemah setiap hari, lawannya meningkat setiap hari. Baru-baru ini para dokter berjanji untuk bergabung dalam pemogokan. Sejumlah penduduk di wilayah pendudukan berencana untuk menarik tabungan mereka dari bank. Selama lebih dari 28 minggu, wilayah pendudukan telah menyaksikan gelombang protes yang meluas terhadap rencana kontroversial kabinet Netanyahu. Program perubahan ekstensif dalam sistem peradilan yang diusulkan Netanyahu memiliki klausul utama yang akan disetujui secara terpisah. Pekan lalu, klausul terkait pembatalan kewenangan untuk mengeluarkan putusan irasionalitas dari Mahkamah Agung disetujui. Menurut persetujuan perwakilan sayap kanan dan mendukung Netanyahu, setelah RUU disahkan, Netanyahu dan sekutunya akan memiliki kekuatan yang tidak terkendali dan keputusan mereka tidak akan dibatalkan oleh siapapun.